Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas G akan membahas mengenai fenomena penggunaan paylater di Indonesia. Nah, saat ini layanan paylater semakin populer dan banyak digunakan masyarakat karena menawarkan kemudahan beli sekarang bayar nanti. Contoh layanan paylater yang sering digunakan di Indonesia antara lain seperti Shopee Paylater, TikTok Paylater, Traveloka Paylater, dan layanan lainnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Ada yang merasa sangat terbantu, ada juga yang memilih untuk tidak menggunakan paylater karena alasan tertentu. Jadi, melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana motivasi, pembelajaran, dan sikap masyarakat terhadap penggunaan paylater. Sekarang kita masuk ke penjelasan teori. Yang pertama itu ada motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan tertentu. Dalam konteks paylater, motivasi bisa berupa kebutuhan mendesak, kemudahan transaksi, promo, gaya hidup, ataupun faktor lainnya. Lalu, yang kedua itu ada persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah bagaimana seseorang memandang atau menilai suatu hal berdasarkan pengalaman dan pemahamannya. Setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap paylater. Misalnya dianggap membantu atau justru beresiko. Lalu selanjutnya ada learning atau pembelajaran. Learning atau pembelajaran berkaitan dengan pengalaman dan informasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pengalaman pribadi maupun cerita dari orang lain dapat membentuk cara seseorang menggunakan atau menghindari paylater. Lalu yang terakhir itu ada attitude atau sikap. Attitude atau sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai suatu hal. Sikap terhadap paylater dapat terlihat dari cara seseorang menerima, menggunakan, ataupun menolak layanan tersebut. Siapa namanya ini bro? Kenalkan nama gue Farel. Nama aku Deki Almirafi. Filippo Nuno. Oke. Sebelumnya Mas Farel pernah menggunakan paylater gak? Sebelumnya pernah, sering bahkan. Tahu nggak nih soal paylater nih? Oke, sebelumnya aku tahu yang namanya paylater. Kapan dan bagaimana Anda pertama kali menggunakan paylater ini? Gua pertama kali pakai paylater itu pas after lulus dari sekolah. Gimana sih awal kenalnya paylater itu? Oke, dulu tuh awalnya paylater kalau nggak salah semester 2 ya. Dan itu aku kenal dari yang namanya sosial media. Oh, berarti dari sosmed lah ya. Dari sosmed. Sering buka sosmed Iya. juga mungkin. Kan Mas Farel kan menggunakan paylater nih. Jadi alasan utama Mas Farel mencoba paylater saat itu gimana sih? Bisa diceritakan nggak? Kebetulan karena gue orang pemalas. Malas. Iya, gue malas pindah-pindah aplikasi buat pembayaran. Jadi gue mencoba untuk hal simpel aja. Ternyata paylater ini bisa bayaran nanti gitu. Jadi kayak lebih simpel aja gitu ya. Simpel aja, lu nge-scroll, mau beli barang tinggal klik, udah kelar. Bayarnya bulan depan kan jadi. Pasti dong. Kenapa tuh? Akhirnya bisa nyoba pakai paylater. Oke, jadi awalnya kan aku sebenarnya kan orangnya tipikal yang kepoan ya. Dan aku selalu cari tahu lah akan hal itu. Awalnya aku cari tahu apa itu paylater dan seperti apa cara kerjanya. Berarti tahu nih soal paylater nih gimana cara kerjanya. Okay, iya. Jadi itu jadi alasan utama juga nih kenapa lu pakai paylater juga nih. Iya, benar. Alasan utama ya. Nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba aja. Betul. Karena sekalian penasaran jadi coba. Iya. Lanjutnya nih, platform paylater apa yang pertama kali Mas Farel gunakan? Mengapa? Gua pakai Shopee Paylater waktu itu karena pertama bunganya lebih kecil, nggak ada bunga bahkan kalau misalkan Nggak ada lu bunga. cuma sekali bayar. Oh misalnya sekali bayarnya maksudnya gimana tuh? Sekali bayar tuh misalkan lu beli barang itu cicilannya cuma 1 bulan itu nggak ada bunga. Oh jadi gitu. Ada bunga mungkin cuma dikit doang ya. Dikit doang. Entah 0, berapa persen tapi intinya dikit. Oke. Nah, kalau untuk platform nih, platform apa nih yang pertama kali digunain buat pakai paylater? Kalau platform sih aku pakainya Shopee ya. Oh, Shopee. Soalnya aku sering buka Shopee gitu, ngecek barang. Dan kebetulan juga di Shopee itu ada fitur namanya paylater juga. Makanya jadi aku sering pakai gitu dulu. Jadi alasannya apa nih? Kenapa pakai paylater lewat Shopee nih? Kalau alasannya dulu itu karena
di paylater itu ada yang namanya promo sendiri gitu loh. Jadi si paylater itu ngasih promo yang dimana ketika kita pakai paylater itu kita lebih murah dibandingkan kita nggak pakai paylater. Oh, ternyata bisa lebih murah juga kalau Bisa, pakai paylater. iya. Platform yang paling pertama berarti yang tadi paylater, Shopee. Apa ada yang lain? Enggak, di Shopee aja sih kalau aku sendiri. Kenapa tuh? Kenapa pilih paylater dari Shopee? Karena kan kita beli barangnya kan nggak yang banyak-banyak banget ya. Jadi kalau misalkan kita downloadnya banyak, buat apa tuh di Shopee juga nggak sampai limit juga kan. Barang-barang yang kecil aja sih. Produk apa sih yang pertama kali Mas Parel beli tuh dari Shopee Paylater ini? Gua produk pertama kali gue beli itu kalau nggak salah ya hoodie baju. Itu di lewat platform Shopee itu. Paylater, iya langsung Shopee. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, barang kayak apa yang lu pertama kali beli? Atau yang sering beli deh pakai paylater? Oh, kalau sering beli nggak ada yang spesifik sih. Kayak misalkan mau barang-barang kayak casing HP mungkin. Casing HP ya? Iya, atau misalkan ada korek-korek lucu kayak Zippo misalkan. Jadi apa alasan utama Mas Parel itu masih menggunakan paylater sampai sekarang? Karena emang simpel aja sih kebetulan. Lebih simpel aja karena contoh misalkan lu mau beli barang katakanlah harga 300.000 dan lu tuh orangnya yang malas buat pindah-pindah aplikasi. Contoh kayak gue, walaupun emang itu sih tinggal pindah aplikasi ya, tapi maksud gue kalau menurut gue tuh rada ribet. Jadi kayak udahlah nanti aja lah, gampang bayar, nanti selagi ada uangnya lu tinggal bayar doang deh gitu. Lebih simpel aja. Kenapa nih kalau sekarang masih pakai paylater? Sekarang jujur masih pakai paylater, cuman tujuannya beda aja ya. Biasanya kemana tuh? Karena kalau dulu itu pakai paylater karena lebih suka dari promonya ya. Cuma kalau untuk sekarang pakai paylater karena ada ingin beli suatu barang aja yang belum bisa dibeli untuk sekarang gitu. Berarti tergantung kebutuhan lah ya. Iya, jadi lebih kebutuhan aja. Benar. Nah, sampai sekarang pakai nggak? Kalau sekarang alhamdulillah sih udah enggak sih kayaknya sih. Oh, udah nggak. Kalau gitu alasan utama pakai paylater ini sebenarnya di sini sih udah kejawab sebenarnya. Tapi gue pengen tahu aja nih alasan utama pakai paylater sampai terakhir deh. Oke. Terakhir. Ya kalau alasan utama sih yang tadi ya, yang udah aku bilang, dan sampai terakhir itu mungkin waktu itu udah gajinya udah cukup kali ya mungkin. Jadi kayak duit yang kita spare buat keinginan udah banyak, maksudnya udah ada gitu, udah nggak yang kurang lagi untuk kebutuhan kecil seperti itu. Jadi ya menurut saya buat apa pakai paylater yang ada bunga sedangkan duit kita udah cukup di situ. Itu sih. Make sense. Seberapa besar sih kalau promo atau diskon terhadap pengguna paylater ini? Kan saya katanya sih paylater tuh kayak jika narasumber menggunakan paylater itu lebih banyak diskonnya gitu. Itu bener gak? Itu benar. Salah satu contohnya, kalau gue pakai biasanya itu ada diskon 20%, entah 20% atau ada diskon ongkir mungkin. Ongkir kan lumayan, misalkan ongkir 20.000 30.000. Ada diskon. ongkirnya? Ada ongkir. Oh, diskon juga ada ongkirnya? Iya. Oke. Yang paling mempengaruhi nih buat pakai paylater nih, contoh kayak promosi kah atau diskonnya kah atau ada kebutuhan lain kah, gimana nih? Oke, kalau untuk paylater sebenarnya banyak ya. Yang pertama ada dari kayak promo, dan yang kedua karena dari keinginan kita untuk membeli barang. Jadi kalau untuk sekarang ya masih pakai yang promo karena lebih murah juga di kantong. Dan kalau untuk keinginan mungkin kayak ingin membeli suatu barang lebih cepat aja dengan membayar bayarnya belakangan aja gitu. Nah, sekarang kalau apa yang paling mempengaruhi nih pas lu melakukan keputusan buat pakai paylater itu untuk kebutuhan kah atau kebutuhan kayak, karena ada tuh paylater buat, kalau di Shopee ada Shopee Food paylater juga ada. Itu buat kebutuhan atau karena cicilannya atau promonya, atau kemudian mungkin kalau di awal-awal pakai kan itu pasti ada promo tuh paylater. Gimana nih? Nah, kalau dari aku sendiri yang pasti yang sesuai yang aku bilang, keinginan pastinya. Karena kalau kebutuhan, kalau aku sampai mesen kebutuhan itu pakai paylater kayaknya
agak berantakan banget gitu berarti finance gua. Nah, aku jadi lebih ke keinginan nih. Ya jadi yang emang barang uang-uang yang sebenarnya udah habis buat keinginan tapi aku mau beli lagi gitu aja. Kalau kebutuhan udah pasti aku beli di awal-awal bulan, udah aku uploadin gitu. Apa sih saran Mas Farel bagi orang yang baru ingin menggunakan paylater? Ada saran nggak sih misalnya? Nih orang nih baru punya KTP langsung gunain paylater tuh, ada saran nggak? Saran Lu bakal ngecegah gitu? saran gue buat lu nih Asik. yang gengsinya tinggi Boleh. tapi uangnya nggak ada. Mendingan lu ngumpulin duit dulu daripada lu pakai paylater. Lu mikirin nih, lu pikir pakai otak nih. Kerjaan lu gimana nih kalau lu OJK-nya jelek gitu aja. Benar. Kalau ada temen yang mau pakai paylater nih, oke, saran Mas Deki nih untuk temen yang pengen pakai paylater tuh kayak gimana? Kalau saran dari aku ya cukup satu lah, tahu tanggung jawab dari penggunaan paylater aja. Dalam artian kita bisa membayar apa yang udah kita pakai gitu. Yang penting ada rasa tanggung jawab lah ya terhadap paylater tersebut. Benar. Kalau saran lu nih buat orang-orang yang mau pakai paylater pertama kali itu apa? Oke, saran gua pertama lu cari tahu dulu tentang diri lu sendiri. Lu bisa kontrol diri apa enggak. Jangan sampai nih lu beli pakai paylater tapi lu nggak bisa bayar nanti. Yang ada lu galbay. Iya dong, itu logika aja. Jujur ya, itu art of self control itu susah banget. Susah banget. Kita nahan nafsunya susah. Betul. Nah itu kontrol diri juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ali Yahya, biasa dipanggil Lutfi atau enggak Ompong. Oke, halo semuanya, aku Sinta Romali. Kalian bisa panggil aku Li. Aku dari Strategi Communication angkatan tahun 2024, Universitas Multimedia Nusantara. Lutfi sendiri udah pernah pakai atau belum pernah? Belum pernah sama sekali. Apa alasannya? Kalau alasannya ya karena kurang tertarik sih, gitu aja. Iya, karena kan di sana tuh banyak bunganya juga sih jatuhnya ya. Oh, oke. Dari mana lu pertama kali tahu atau dengar tentang paylater? Gue tahu sih paylater itu apa, dan buat pertama kali gue denger di iklan TikTok ya sama iklan YouTube. Emang karena nggak perlu kah apa? Sebenarnya kalau misalkan dari segi kebutuhan pasti perlulah ketika kita tuh kayak lagi minus banget nih di bulan ini. Cuman balik lagi kalau misalkan kita bisa menahan diri, ya kita tahan lah gitu. Sepahit-pahitnya jangan sampai ngutang lah gitu sih. Berarti selama ini belum pernah nyentuh paylater sama sekali ya? Belum pernah. Iya. Kira-kira aplikasi paylater apa aja yang lu tahu? Shopee Paylater ya sama TikTok Paylater yang paling sering diiklankan sih. Oke, terus menurut lu sebagai orang awam nih yang gak gunain paylater itu apa sih di pandangan lu? Menurut gue paylater itu tuh sistem pembayaran yang kayak misalnya kalian butuh barangnya sekarang tapi kalian nggak punya uang, jadi bayarnya bisa bulan depan, minggu depan atau kapan gitu sesuai tempo. Oke. Apa nggak tertarik gitu sama promo apa cicilan dari paylater? Biasa kan untuk pengguna pertama biasanya paylater tuh ngasih diskon lumayan besar untuk diambil promonya gitu. Apa nggak tertarik? Sempat pernah tertarik ketika ada tuh 1 bulan kayak di situ tuh lagi minus parah, terus juga ngelihat di iklan-iklan gitu kadang bunga 0% tapi setelah dihitung-hitung sama aja sih jatuhnya. Tapi ya ujung-ujungnya nggak jadi juga kita pakai gitu. Tetap alasan karena kalau dihitung-hitung lebih banyak biayanya ya. Bunganya gede banget. Terus kalau lu itu pernah tertarik nggak sih buat coba paylater? Terus alasannya apa kalau pernah? Kalau tertarik buat sekarang sih kayaknya belum ya, karena sebagai mahasiswa juga ya kalau bisa jangan aja. Ya kenapa? Ya itu tadi nggak pernah tertarik kalau sekarang ini sih. Kayak belum pernah tertarik ya sama paylater. Kalau pernah nggak sih dari sosial media kah apa dari teman, kerabat, keluarga nyaranin untuk pakai paylater gitu? Pernah kakak sendiri, jadi kayak nyaranin ini kalau misalkan lu ada barang yang mau lu beli dan harganya lumayan mahal, itu disaranin pakai ini. Tapi ya setelah dihitung-hitung balik lagi ke
pertanyaan yang pertama kayak tertarik atau enggak sama promosinya, tertarik, cuman ya dihitung-hitung harganya itu loh, biaya cicilannya dan biaya bunganya dan gak mau kepikiran juga tiap bulan, jadi lebih baik nanti dulu deh gitu kan, bayar cash gitu. lebih baik bayar cash. Terus kalau misalnya di kondisi kayak gimana nih yang mendesak, yang membuat lo tuh mempertimbangkan buat menggunakan pay later? Buat kondisi mempertimbangkan pay later, Yang kondisi mendesak apa buat lu biar bisa mempertimbangkan kalau lu bakal menggunakan pay later? mungkin pas saat gue butuh barang tersebut tapi gue belum punya uang, atau gaji gue belum turun, atau gue belum dapat kiriman dari orang tua gue, ya bisa aja gue pakai pay later buat memenuhi kebutuhan. Tapi menurut lu nih, pay later nih ngebuat biaya barang tuh jadi lebih murah apa lebih mahal karena ditambah dengan biaya dan bunga-bunga gitu? Terkadang ada juga sih yang bikin murah, karena sempet lihat abang sendiri ya, itu tuh dia beli barang nyicil pakai pay later, nah itu diskonnya gede banget dibandingkan kita bayar cash yang misal QRIS atau enggak transfer BCA virtual account gitu kan ya, gitu. Tapi terkadang balik lagi ke jatuh temponya. Kalau misalkan temponya makin banyak kan biasanya bunganya juga makin besar tuh. Gitu. Terus kalau alasan utama lu belum menggunakan pay later nih, itu apa sih? Balik lagi sih kayak jawaban gue yang tadi, gue kan mahasiswa, belum punya penghasilan tetap. Gue takut aja nantinya kalau misalnya gue pakai pay later terus gue konsumtif, terus gue bayarnya gimana nanti. Ngerugiin konsumtif ya. Iya, ngerugiin diri sendiri juga. Jadi pakai terus. Ada kepikiran nggak sih kalau misalkan pakai pay later tuh takutnya jadi lebih konsumtif atau lebih boros gitu? Ada, karena itu kan jatuhnya kayak menggampangkan uang gitu loh. Jadi misal kita lagi nggak ada uang, terus kita butuh kayak contoh beli bensin atau apa gitu kan, itu kan bisa ya pakai pay later gitu, karena kan ada fitur QRIS-nya juga kan. Nah itu tuh kayak kita bayar aja, tiba-tiba pas kita lihat tunggakan kita, tagihan bulanan kita, wah gede juga nih gitu kan ada yang kayak sekali bayar gitu kan katanya. Gitu. Terus kayak lu gak menggunakan pay later lebih karena tidak membutuhkan atau sengaja menghindari? Sebenarnya keduanya sih, kayak buat saat ini gue belum membutuhkan juga karena gue masih dibantu keluarga, masih bisa gitu buat memenuhi kebutuhan gue. Terus yang kedua juga emang sengaja menghindari, karena itu tadi gue nggak mau gue bergantung sama pay later, terus gue konsumtif, terus gue nggak bisa bayar dan reputasi gue terus jelek gitu karena ya kalau misalnya viral gimana dong, takut dong gue. Oke, pemikiran jangka panjang ya berarti ya. Pernah nggak sih tergoda beli barang karena pakai pay letternya? Pernah itu sempat beberapa kali lah, sempat kayak mau beli laptop kan, laptop lumayan kan harganya tuh belasan juta. Itu tuh kayak wah gimana ya, dihitung-hitung ternyata ya per bulannya mengeluarin sedikit, cuman kalau misalnya kita hitung keseluruhan itu pasti bisa ada 50% atau 30% lah bunganya gitu kan. Dan akhirnya saya pakai laptop yang ada aja, pinjem gitu. Oh, berarti selama ini beli barang selalu cash ya? Alhamdulillah iya. Kalau lu sendiri lebih memilih metode pembayaran lain pas belanja dibandingkan pay later itu kenapa? Karena sebenarnya pay later ya agak ribet juga kan, dia harus login dulu kan, terus juga aktifin pay later. Iya, terus juga kalau misalnya ada uang cash atau ada di rekening, kenapa nggak langsung bayar pakai itu aja? Kenapa kita harus pakai pay later gitu? Oke, berarti karena punya uang sendiri ya, jadi belum butuh ya. Menurut lu pay later nih ngemudahin orang nggak sih kalau misalkan buat beli barang kayak barang-barang tadi kayak laptop kebutuhan primer lah jatuhnya untuk kebutuhan kuliah misalkan gitu?
Sebenarnya itu kayak menggampangkan sih. Tetap masih menggampangkan ya. Tetap masih menggampangkan, terkecuali emang misal ada orang yang punya income-nya 10 juta per bulan gitu kan ya. Jangan sampai lebih dari 10% utang tuh menurut gue ya, kayak gitu. Terus kayak kalau ada promo atau cicilan yang ngebuat paylater itu jadi menarik gak sih buat lo? Kan misalnya kayak di Shopee sendiri itu kan kalau beli makanan ataupun beli barang suka ada voucher yang misalnya pakai paylater itu diskon kayak 30-50%. Itu bikin lo tertarik gak? Jujur ya, kalau promo itu ya bagi mahasiswa menarik banget. Siapa lagi ya, itu tadi Shopee Food tadi, kayak beli sekian bayarnya cuma sekian, potongan 50% gitu. Itu kan enak ya. Sebenarnya itu menarik sih, tapi ya gitu tadi ya, belum mau digunakan aja. Oke. Kira-kira kemungkinan nih di masa yang akan datang, ada di satu titik mungkin hidup kan memang nggak selalu berjalan mulus. Ya naik turun lah ya. Ya, ada nggak kepikiran misalkan untuk di titik itu untuk sentuh paylater? Mungkin kalau untuk menyentuh tuh ketika lagi pengen punya usaha, kita punya modal dan modalnya kurang, ya kita pakailah mungkin gitu. Kalau misalkan modalnya kurang. Oke, berarti pakainya itu lebih ke untuk usaha produktif Yang- supaya uangnya itu berputar terus lah gitu. Berarti bukan untuk konsumtif makan gitu kan? Bukan. Oke. Itu kalau misalkan modalnya kurang. Pertanyaan terakhir nih, apakah lu mungkin menggunakan paylater nih di masa depan, dan misalnya bakal, itu alasannya apa sih? Kalau misalnya di masa depan ya, masih ini sih, masih 50-50, 50-50 bakal pakai atau enggak, itu tergantung konteksnya nanti. Kalau misalnya nanti akunya punya kayak pekerjaan yang tetap, penghasilan yang bagus, terus juga kayak nggak harus pakai paylater karena punya uang buat bayar langsung, kenapa harus pakai gitu loh. Tapi kalau misalnya di masa depan kayak oh ternyata ada struggle nih di pekerjaan atau ada struggle di kehidupan yang kayak memang mengharuskan diri aku sendiri buat pakai si paylater tersebut, ya why not gitu loh. Kenapa nggak dipakai selagi kita bisa tahu batasan aja gitu. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan, dapat terlihat bahwa pengguna paylater dapat memberikan pandangan dan pengalaman yang berbeda bagi setiap orang. Bagi pengguna paylater, layanan ini dianggap membantu karena memberikan kemudahan transaksi, fleksibilitas pembayaran, dan juga menjadi solusi saat terjadi kebutuhan tertentu. Nah, tapi di sisi lain, pengguna juga mulai menyadari bahwa paylater dapat memicu sifat konsumtif dan juga membuat pengeluaran jadi sulit terkontrol apabila layanan digunakan secara berlebihan. Sementara itu, narasumber yang tidak menggunakan paylater cenderung memilih metode pembayaran yang lain yang dirasa aman untuk mereka dan sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Faktor risiko seperti tagihan menumpuk, lupa bayar, dan juga kekhawatiran terhadap utang menjadi faktor utama mereka untuk menghindari yang namanya paylater. Karena itu, paylater sebaiknya dilakukan dengan bijak, disesuaikan dengan kebutuhan, dan tetap mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing. Sekian hasil wawancara kelompok kami, terima kasih, bye-bye.